Hai, welcome di Dia Zara. Terima kasih ya buat kamu yang sudah mensubscribe, memberikan like dan komentarnya. Terima kasih banyak, itu memotivasi saya insya Allah untuk memberikan yang terbaik untuk kamu semuanya. Insya Allah. Di video Pick a Card Reading kali ini, saya coba menginterpretasikan energi kamu saat ini sedang memanifestasikan apa. Insya Allah di masa depan. Atau di masa yang akan mendatang, seperti itu. Dan ingat, yang perlu diingat, kebenaran hakiki dan mutlak itu hanya milik Tuhan semata. Saya hanya manusia biasa yang tentu saja tempatnya salah ya. Jadi belum tentu ini bacaan ini beresonansi atau bervibrasi sama dengan kamu. Jadi belum tentu tepat 100%. Oke. Buang jauh-jauh hal-hal yang negatif dan silakan ambil hal-hal yang positif. Di sini kita senang-senang aja, having fun aja ya. Langsung aja deh mendingan ya. Saya punya 3 piles buat kamu. Yang pertama 3 grup kali ya. Oke, saya punya 3 grup. Yang satu ini grupnya untuk grup 1, grup 1. Batunya saya nggak tahu namanya seperti biasa. Saya tidak up to date sama batu atau kristal. Terus yang kedua ada 2 batu seperti ini ya batunya. Kamu bisa lihat warnanya hitam dan putih. Oke, ini batu kedua. Sekarang batu ketiga. Ini ada 2. Warnanya ini kayaknya sih rada-rada hijau gitu ya, hijau ke putih sama si warnanya ke ungu putih gitu deh. Oke, kalau misalnya kamu butuh waktu silakan aja di pause videonya. Kita langsung mulai aja ya ke pile nomor 1. Hai pile nomor 1. Sekarang saya coba untuk menginterpretasikan apa yang kamu manifestasikan dari energi kamu saat ini. Kita mulai aja ya. Be true to you. Ada inner conflict kayaknya ya. Buat kamu pile nomor 1, kamu lagi struggling dengan konflik dalam pikiran batin kamu, diri kamu, tentang hidup kamu saat ini, dan grief work. Yang dimana kamu masih mengkhawatirkan tentang pilihan yang kamu suka atau kamu inginkan itu tuh dalam pikiran kamu ini benar-benar pilihan yang tepat atau bukan gitu ya. Dan kamu juga berpikir pilihan ini tuh bisa mempengaruhi orang lain juga nggak sih gitu. Itu yang ada kekhawatiran kamu kayaknya untuk yang nomor 1 ya. Dan di sini diminta kamu itu lagi memanifestasikan untuk menjadi the real you. Apa yang kamu inginkan atau kamu mau dari diri kamu, seperti itu. Dan di sini juga ada kartu grief work. Berarti ada sesuatu hal yang membuat kamu benar-benar sedih gitu. Apakah kamu kehilangan seseorang atau kamu juga mengalami yang namanya breakup, putus atau perceraian, atau juga adanya konflik dengan family kamu, di mana kamu memutuskan atau ada orang yang memutuskan untuk pergi dari hidup kamu, atau kamu pergi dari hidup keluarga kamu saat ini. Dan di sini kamu lagi menanggulangi hal itu. Jadi kamu lagi mencoba healing dari kehilangan akan sesuatu kayak gitu. Nggak tahu di sini yang bergerak maju atau yang pergi itu dari hidup kamu itu nggak tahu kamu yang pergi dari kehidupan seseorang yang sudah sehari-hari kamu kenal, atau bisa saja keluarga kamu, atau juga sebaliknya kamu kehilangan seseorang yang kamu tahu setiap hari gitu, yang kamu kenal gitu kan, yang membuat kamu itu ada trauma, ada rasa sakit dengan perubahan ini. Seperti itu ya. Berarti yang kamu manifestasikan adalah kamu akan insya Allah kedepannya akan menjadi diri kamu yang unik.
diri kamu yang otentik, diri kamu yang orisinal, bukan karena keinginan orang lain ataupun hal-hal yang kamu nggak mau gitu, tapi kamu menjadi diri kamu yang sebenarnya, menjadi diri kamu yang seutuhnya, yang kamu mau, yang ingin kamu inginkan, dan insya Allah yang Tuhan inginkan yang terbaik untuk kamu. Dan di sini ada grief work, berarti kamu lagi proses healing. Oke, kita lihat ya dengan kartu tarotnya. Kita lihat ya. Apa yang nomor 1 manifestasikan dari energinya saat ini? Apa yang satu manifestasikan dari energinya saat ini? Saya ngerasa kayak kosong, kayak nggak merasakan sesuatu. Ada perasaan sedih, tapi perasaan sedihnya itu kayak sudah lama gitu ya. Kamu udah cukup mengikuti melihat video-video reading seperti ini gitu kan ya, untuk membantu proses healing kamu. Kamu lagi mencari jati diri kamu. Kamu lagi mencari sosok yang bisa kamu jadikan panutan, yang saya lihat di sini ya. Untuk menjadi jati diri kamu. Oke, apa yang nomor 1 manifestasikan dalam hidupnya ya Rob? Ada ketakutan ya, dan ini kamu rahasiakan ya. Kamu sebenarnya udah memiliki yang namanya sebuah imajinasi atau kreativitas, atau ada hal ide yang kamu ingin tuangkan, tapi kamu masih takut. Kamu masih takut untuk mengimplementasikan hal itu. Banyak ketakutan kamu karena kamu juga nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Kamu mencoba berlatih ya untuk untuk menjadi assertive. Assertive itu mencoba aktif menggunakan intuisi kamu, karena kamu lagi belajar menjadi diri kamu. Itu yang kamu manifestasikan sekarang ya, bagaimana kamu berusaha untuk menjadi kamu yang otentik, the real you, bukan kamu yang menjadi menjadi keinginan orang lain gitu, tapi kamu menjadi keinginan dirimu sendiri gitu, dari hati kamu yang paling terdalam, soul kamu. Karena kamu di sini lagi memiliki proses healing, tapi kamu masih ketakutan. Di sini adanya kesakitan, painfulness yang kamu alami. Tentang cinta ya, tentang cinta dan family. Mungkin sebagian kamu tentang percintaan, dan sebagian kamu tentang family issue ya, tentang masalah dari keluarga kamu itu sendiri. Di sini saya lihat kamu tuh sebenarnya ingin memberikan imajinasi, memiliki imajinasi yang luar biasa gitu kan. Kamu ingin gitu menjadi diri kamu yang kreatif
atraktif seperti itu. Saya ngedengar kata atraktif. Tapi kamu masih malu di sini, masih banyak ketakutan untuk menjadi diri kamu sendiri seperti itu kan. Tapi kamu di sini lagi belajar untuk menuju ke arah sana. Terutama di sini kamu ada khawatiran dengan teman-teman kamu atau lingkungan yang kamu kenal ya. Dengan hal yang ada di pikiran, di hati kamu yang ingin kamu realisasikan gitu. Tapi ada kemungkinan besar kamu akan merealisasikan itu, insya Allah. Kamu mau mendobrak itu, mau mendobrak ketakutan kamu. Kamu belajar untuk menggunakan feeling kamu, intuisi kamu yang diberikan Tuhan, batin kamu ya, kata hati kamu, kata batin kamu. Dan kamu berusaha untuk melepaskan semua kesedihan, kegelisahan, dan juga keresahan atau sesuatu yang ngebuat kamu sedih ya. Kamu masih ada hal yang kamu kangenin dari masa lalu. Dan kamu ini tuh lagi memikul beban yang berat ya, seakan-akan semua tanggung jawabnya itu tanggung jawab kamu itu besar ya. Banyak hal yang kamu lakukan sekaligus, terutama untuk merealisasikan ide ini. Kamu ngerasa sendirian dalam melakukan ini, kayak gitu ya. Di sini sih auranya ya, saya ngerasa yang ada grief work itu sedih ya, masih sedih, ngerasa kayak masih ada kesepian, kesendirian, ngerasa sendiri, sepi gitu. Kamu ngerasa kayaknya mungkin sebagian dari kamu ngerasa ini kayak bukan tempat saya gitu sekarang, saat ini gitu, dunia ini gitu, atau saat ini gitu. Kamu ngerasa momen ini tuh asing, atau hal ini, dunia ini yang kamu hadapi sekarang tuh, realita yang kamu hadapi tuh kamu ngerasa asing. Jadi kamu lebih cenderung kepada bukan berlari ya, maksudnya kamu lebih menuju ke merasa tenang gitu saat kamu itu berimajinasi, atau saat kamu berfantasi, atau saat kamu memikirkan dunia kamu sendiri gitu. Kamu ngerasa aman, safe saat kamu berada dalam imajinasi kamu, impian, atau alam yang bawah sadar yang kamu inginkan gitu. Baik kamu sadari maupun kamu tidak sadari, tapi ini kamu rahasiakan dari orang lain. Mungkin kamu bercerita tapi nggak kepada banyak orang, tapi sebagian besar kamu keep sendiri. Biasanya sih kalau orang yang mengalami ini, insya Allah dia tuh lagi ditempa oleh Tuhan tuh untuk menjadi pemimpin, insya Allah. Jadi you will have so many followers gitu that inspired by you gitu. Jadi kamu akan banyak pengikut yang akan bukan pengikut ya, maksudnya orang yang akan banyak terinspirasi olehmu gitu. Makanya kamu ditempa seperti ini. Dan di sini kamu merasa kayak kurang gitu ya, saya lihat masih belum stabil. Kamu merasa kayak kamu tuh masih belum stabil. Jadi kamu masih ada di proses ini, terutama di masalah hati, emosi kamu. Ini berat ya untuk menjadi kamu di sini seakan-akan merasa berat untuk menjadi diri kamu yang stabil, terlebih dari segi materi dan juga segi emosi kamu. Saya ngerasa ada perasaan kayak longing tuh rindu akan sesuatu, komitmen atau kasih sayang yang nyata itu, yang kamu impikan, yang kamu harapkan dalam pikiran kamu gitu. Itu ya untuk file nomor 1 ya, Five of Swords. Yang saya bilang tadi, inner conflict, berarti kamu lagi ada konflik di dalam diri kamu, batin kamu. Kamu ini, you're so kind person, kamu ini orang yang baik ya, dimana kamu itu masih masih memikirkan perasaan orang lain, masih memikirkan
orang-orang di sekitar kamu saat kamu memilih jalan hidup kamu gitu. Insya Allah biasanya yang seperti ini tuh cenderungnya seperti sifat-sifat orang-orang yang empath. Empath tuh orang yang berempatinya, rasa empatinya tinggi, dimana empati itu bisa merasakan energi orang lain. Nah, ini insya Allah sama sepertinya seperti kamu ini ya. Jadi kamu itu sama Allah atau sama Tuhan ya, atau sama ya, kamu terserah mau mempercayainya sebagai apa. Kalau saya percaya Tuhan, jadi saya menggunakan kata Tuhan. Jadi Tuhan itu menempa kamu untuk menjadikan kamu seorang pemimpin, insya Allah. Karena ada Ten of Wands di sini ya. Ten of Wands itu saya ngerasa tugasnya pemimpin itu kan nanti akan memimpin banyak ini ya, banyak manusia, banyak jiwa, dan menuju kebaikan kayak gitu kan, kebaikan dan kebenaran Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan sedang menggodok gitu ya, bahasanya tuh menggodok supaya kamu itu bisa terlepas dari hal ini, dan nanti kamu menjadi jiwa yang bebas, jiwa yang benar-benar sudah stabil, dan kamu memiliki jiwa dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Tuhan berikan pada kamu, dan nanti menginspirasi banyak orang di sekitaran kamu seperti itu ya. Oke, wow, file nomor 1 kita lihat lagi, kita minta klarifikasi ya. Apa yang file 1 manifestasikan? Kamu lagi banyak pikiran di sini ya. Pikiran kamu kayak kecampur-campur ya, kayak nggak fokus. Saya ngerasa seperti itu. Jadi ada pikiran-pikiran lain, pikiran satu ini terus tiba-tiba ditimpa dengan pikiran lain, terus ditimpa lagi pikiran lain gitu. Kamu banyak berimajinasi, banyak kreativitas kamu. Kamu punya banyak skill. Saya dengar banyak skill, banyak kemampuan sebenarnya kamu, tanpa baik kamu sadari atau tidak kamu sadari. Cuma kamu ngerasa di situ skill ini nanti bermanfaat nggak gitu. Kamu masih ada ketakutan seperti itu ya. Oh, pantesan saya tense banget ya. Tegang banget untuk file nomor 1. Di sini dikatakan jangan terlalu serius. Kita boleh serius, tapi ada kalanya beri waktu untuk diri kita sendiri, untuk diri kamu sendiri itu untuk bercandaria. Jadi jangan terlalu serius, karena tadi saya jujur aja, ini energi kamu tuh tegang buat saya, tuh tegang, serius gitu. Saya ngerasa kayak yang berat, kayak ada banyak beban, dan pikiran saya tuh kayak nggak fokus satu hal. Jadi tiba-tiba ada pikiran lain, tiba-tiba ada pikiran lain, tiba-tiba ada pikiran lain. Dan di sini saya lihat juga beberapa kali ada vision itu, melihat sebuah video, mungkin YouTube atau video, atau kamu mendatangi seminar atau apa itu tentang motivasi. Kamu mencari tempat di mana yang memiliki vibrasi yang sama dengan kamu, yang memotivasi kamu untuk menjadi diri kamu sendiri, dan kamu lepas dari hal yang membelenggu kamu, yang membuat kamu merasa sedih, depresi, tertekan, yang merasa sendirian seperti itu ya. Oke, makanya dikatakan humor. Carilah sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati kamu, yang membuat kamu itu terlepas dari ketegangan, tensi tinggi dari diri kamu. Sayangi diri kamu ya. Jadi kamu bisa menyayangi orang lain jika kamu menyayangi diri kamu sendiri. Saya juga sedang belajar itu ya, bahwa saya belajar untuk menyayangi diri saya, embracing myself gitu, menerima saya seutuhnya tanpa merubah apapun yang Tuhan berikan physically ya, secara fisik gitu kan, saya terima. Dan ya insya Allah lagi mencoba menjadi jati diri saya sendiri.
Salah satunya seperti ini, insya Allah mungkin ya panggilannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin juga terjadi sama kamu, probably one day in the future, we don't know ya. Oke, pertama tadi ya, humor. Jadi kamu bisa ya cari hal-hal yang membuat kamu tertawa, tersenyum lagi, membuat kamu bahagia, nggak terlalu tegang gitu kan, tidak terlalu teramat serius menghadapi ini semua gitu. Memang hal ini tuh menyakitkan, tapi ada kalanya kita juga harus menyayangi, memperhatikan diri kita sendiri gitu kan. Karena kalau tidak ada yang memperhatikan diri kita sendiri atau menghargai diri kita sendiri, menghormati diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau kita ingin mendapatkan cinta, jadilah cinta itu sendiri, yang artinya kamu cintai diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu mencintai, menyayangi, menghargai diri kamu sendiri, insya Allah itu akan terbaca oleh orang lain, energinya itu akan tertular ke orang lain, dan orang lain juga akan berlaku sama pada kita. Tapi kalau kita sebaliknya, orang juga akan berlaku sama sebaliknya. Oke, di sini ada kartu peace. Nanti insya Allah kamu juga akan memanifestasikan menjadi sebuah kedamaian ya. If you believe, kalau kamu percaya ya, kalau kamu percaya untuk menjadi diri kamu sendiri, bukan menjadi versi orang lain yang menginginkan kamu seperti yang mereka inginkan, but the best version of you that you really craving for. Jadi kamu menjadi versi diri kamu, the best of you ya, yang terbaik gitu kan, terbaik dari diri kamu yang kamu inginkan. Dan kamu tidak mengikuti orang manapun gitu, because you are one of a leader. Kamu adalah salah satu pemimpin. Insya Allah saya ngomong kayak gini, insya Allah nih sepertinya memang harus disampaikan sama kamu bahwa kamu itu insya Allah akan menjadi seorang pemimpin atau role model ya. Jadi jadi orang yang menginspirasi, tentunya yang menginspirasi pada kebaikan, kebenaran Tuhan, dan satu lagi mencari ridho Tuhan itu ya. Jangan sampai kita menjadi role model, tapi role model yang buruk, karena itu akan menghancurkan kita. Karena kamu di sini kamu kayaknya intuisinya bagus deh. Saya lihat di sini intuisinya bagus. Ya, kamu memiliki intuisi bagus, bukan bagus ya, maksudnya dimana ada suatu, mungkin ya pernah kamu alami, kamu ngerasa ada sesuatu yang apa gitu, terus tiba-tiba kamu tahu, ternyata intuisi saya seperti ini ya. Saya ngerasa seperti itu. Ada sebagian dari kamu itu memiliki intuisi seperti itu. Kamu di tempat ini untuk menjadikan kamu lebih baik, insya Allah untuk menginspirasi kepada kebaikan dan kebenaran Tuhan, cahaya Tuhan. Jadi insya Allah kita akan memberikan yang terbaik dari kita untuk diri kita sendiri, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, dunia ini, karena Tuhan. Karena Tuhan kan mencintai, menyayangi, menyukai kebaikan dan juga kebenaran seperti itu. Dan Tuhan juga melihat di hati kamu itu orang baik. So that's why He loves you, giving you with so many challenges, memberikan kamu itu dengan berbagai macam rintangan. Bukan rintangan ya, maksudnya ujian supaya menyadari kamu tuh kekuatan kamu yang diberikan Tuhan gitu. Tuhan tuh Maha Kuat, dan Tuhan tuh memberikan kekuatannya kepada kamu untuk dipergunakan secara amanah demi kebaikan kamu dan orang-orang sekitar kamu. Oke, so pile 1 itu ya, berarti yang saya lihat kamu memanifestasikan untuk menjadi diri kamu sekarang dari energi kamu saat ini ya. Energi kamu saat ini memanifestasikan bahwa kamu akan menjadi diri kamu, authentic you. Bukan menjadi diri kamu tapi versi orang lain yang orang lain inginkan, tidak, tapi yang kamu inginkan. Yang benar-benar membuat kamu free, terbebas, terbelenggu dari segala bentuk depresi, tekanan, dari segala dark side. Kita memang memiliki dark side, tapi dark side itu tidak menguasai kita, tapi kita bisa mengendalikan dark side kita, sisi gelap kita. Setiap orang itu kan yin dan yang ya, seimbang. Jadi nggak hanya nggak hanya hal yang good things aja, hal-hal yang baik aja, tapi kita juga kadang memiliki sisi-sisi yang tidak baik gitu. Tapi dari sisi yang tidak baik ini tidak mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikannya, seperti itu.
Insya Allah ya. Jadi itu ya, file nomor 1. Insya Allah tetap semangat ya. Jadi yang akan kamu manifestasikan adalah kamu akan menjadi diri kamu sendiri, dan kamu sedang proses healing, di mana kamu nanti akan terlepas dari kesedihan itu. Apakah kamu pergi dari dari suatu komunitas atau family atau hubungan yang menurut kamu itu udah nggak bagus lagi buat kamu, yang toksik, yang beracun, yang membuat kamu itu benar-benar seperti ngerasanya tuh hidup di neraka gitu ya. Maksudnya yang membuat kamu tuh depresi, sendirian, kesepian, seperti itu, yang membuat kamu benar-benar di rock bottomnya hidup kamu kayak gitu. Insya Allah kamu akan belajar untuk keluar dari situ sehingga kamu menjadi be true you, dan di sini kamu akan kembali kepada humor kamu. Kamu adalah orang yang humoris, kamu orang yang humble, kamu bisa bergaul dengan banyak orang. Dan di sini dikatakan juga coba cari hal-hal yang membuat kamu tertawa lagi, kembali lagi ke kamu yang dulu, seperti itu, bahwa kamu itu adalah orang yang suka membuat jokes, anekdot gitu, atau lelucon kayak gitu. Dan peace, insya Allah kamu sedang memanifestasikan ini, kedamaian dalam hidup kamu. Oke, file nomor 1, terima kasih ya sudah watching this video. Kalau misalnya tidak beresonansi atau susah saya ngomongnya tidak bervibrasi dengan kamu bisa coba lihat file lainnya. Tapi kalau tidak beresonansi dengan kamu, mungkin ini berarti bukan energi kamu yang sedang ditarik. Oke, tapi kalau ternyata beresonansi, jangan lupa ya, buat kamu yang belum mensubscribe, silakan di-subscribe dan diberikan like-nya dan juga diberikan komentarnya, karena itu memotivasi saya untuk membuat video seperti ini, PK card reading seperti ini, untuk kita sama-sama menebar kebaikan buat yang lainnya ya, kebaikan buat diri kita, lingkungan sekitar kita, dunia ini, alam ini, karena Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Oke, thank you very much. Semoga ridho Tuhan, keberkahan Tuhan, dan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan menyertai kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi ya, file nomor 1 di Pick a Card Reading video selanjutnya. Bye-bye. Hai file 2. Sekarang kita coba lihat ya, apa yang kamu manifestasikan dari energi kamu saat ini. Religion and spirituality. Berarti di sini ada perubahan mengenai kehidupan spiritual kamu, karena kamu sudah mulai belajar untuk honest, untuk berkata jujur pada diri kamu sendiri, terlebih mengenai kepercayaan atau keyakinan kamu. Kamu mulai merasakan apa yang di masa lalu itu sekarang tidak bekerja atau berfungsi dengan baik lagi di masa yang sekarang kayak gitu kan, sehingga ini juga membuat kamu itu confused atau bingung, atau kamu juga nggak ngerti gitu kenapa, bagaimana, gimana gitu kan, baik dari diri kamu maupun juga dengan keluarga atau orang-orang terdekat atau sekitar kamu. Itu juga merasakan energi kebingungan itu ya. Terlebih dari kamu juga mungkin kebanyakan atau sebagian dari kamu yang merasa bingung dengan suatu perubahan ini mengenai sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, atau yang berhubungan dengan prinsip atau cara berpikir kamu gitu. Kamu sudah mencoba atau berlaku untuk merubah cara berpikir kamu atau your belief gitu, atau kepercayaan kamu gitu ya, keyakinan kamu gitu ya yang saya rasakan. Atau juga tentang tradisi yang di masa lalu yang kamu lakukan, sekarang sepertinya kamu mempertanyakan ya. Nggak tahu, saya di sini mendengar kata mempertanyakan tentang itu gitu kan ya. Mungkin ada orang-orang sekitar kamu juga yang ngerasa kayaknya ada kekhawatiran sama kamu gitu, tentang mereka ngerasain energi perubahan dari kamu kayak gitu. Dan saya ngerasa ada sedikit kesedihan gitu. Saya nggak tahu ini kesedihan dari siapa ya. Karena di sini
saya ngelihat ada yang ngerasa kayak bingung dan kamu nggak ngerti gitu tentang apa ya, tentang hal ini gitu. Ada sebuah journey, ada sebuah perjalanan di mana kamu masih bingung tentang area perjalanan ini. Dan kalau misalnya memang kamu merasakan itu, ada perubahan itu dari diri kamu, berarti ini memang energi kamu ya yang terbaca. Tapi kalau kamu ngerasa ini sepertinya PL2 ini bukan energi kamu yang terbaca dan tidak beresonansi dengan energi kamu, kamu bisa stop sampai di sini dan bisa pilih file-file yang lainnya ya. Tapi kalau tidak beresonansi, berarti ini bukan energi kamu yang dibaca. Oke, kita teruskan lagi ya buat kamu yang merasa mengalami hal ini. Di sini saya rasakan jika kamu ada mengikuti atau yang mempelajari sesuatu kayak bilangnya entah spiritual teacher atau guru spiritual atau motivator atau apapun itu, kamu harus pergunakan juga ketajaman indera kamu, intuisi kamu, hati kamu, dan juga kecerdasan kamu mengenai mengenai pemilihan ini ya, komitmen terhadap spiritual shifting ini gitu. Kalau kamu memang ingin berkomitmen terhadap itu gitu. Dan yang paling penting itu sih, kalau kamu memang ada keinginan untuk merubah atau ya maksudnya mengalami perubahan ini dan kamu memang menginginkan itu, kamu harus perhatikan juga apakah kamu happy nggak, kamu senang nggak gitu, kamu ngerasa free nggak, ngerasa damai nggak dengan spiritual path yang kamu pilih ini gitu. Jangan sampai itu malah mengekang, membuat kamu depresi, membuat kamu stres, membuat kamu itu kayak terpenjara. Jadi ini harus kamu pikirkan dengan baik-baik ya. Kamu harus benar-benar tulus dari hati kamu gitu. Kalau kamu merasakan malah tenang, damai, nyaman, enteng gitu, seperti tidak ada melakukan kesalahan, ya insya Allah itu berarti memang Tuhan menunjukkan seperti itu, membuat kamu berada di jalan yang insya Allah benar gitu. Tapi kalau misal kamu masih ada keraguan dan kalau kamu masih berat atau kamu masih merasa tidak tidak nyaman atau ada konflik terlebih dalam diri kamu sendiri gitu, lebih baik kamu harus pelajari lagi seperti itu ya, karena yang namanya spiritual beliefs ini adalah sesuai. Kita lanjutkan lagi ya. Ya sekali lagi coba kamu harus pikirkan lagi secara lebih mendalam karena ada perubahan spiritual ini. Nah, kayaknya saya harus stop, berhenti di situ caranya. Kita langsung aja kita masuk ke tarotnya ya. Apa yang Paldo manifestasikan dalam hidupnya dari energinya Paldo ini Allah. What Paldo manifesting in their life from their energy. What Paldo manifests from their energy to their life. What Paldo manifests in their life from their energy.
Saya lihat di sini adanya ketenangan ya. Apa kamu ada yang suka bermeditasi, berdoa, atau kamu mungkin ada yang sholat malam? Karena kosongnya tuh bukan kosong bengong gitu ya. Saya ngerasanya. Coba ya kita lihat ya. What pile to manifest in their life on their energy. What pile to manifest in their life on their energy. The Hangman. Okay. What pile to manifest? Page of Chalices. Wheel of Fortune. Okay, 2 more. What pile to manifest? Okay. Knight of Chalices. Tower. Ace of Swords. Ya. Tadi saya katakan kamu nanti akan memanifestasikan ada perjalanan spiritual dari diri kamu gitu ya. Ya dengan mungkin kamu juga mempelajari atau mengikuti beberapa spiritual guide atau spiritual tutor atau teachers atau guru-guru spiritual atau guru-guru motivator gitu kan, sehingga ada perubahan dalam sikap, dalam diri, pikiran kamu, tingkah laku kamu, perlakuan kamu terhadap orang lain, keluarga, bahkan teman dekat, kekasih, sahabat, seperti itu ya, lingkupan kamu seperti itu. Dan di sini ada kartu The Hangman, berarti kamu itu sedang mempelajari sesuatu, kamu mengobservasi sesuatu, dan ada perubahan cara berpikir kamu lebih mendalam ya. Kamu sekarang lebih mencoba menggali sisi emosi kamu gitu, ketimbang pikiran ya, ketimbang ya mind, ketimbang logika kamu gitu. Kamu lagi mempelajari hal yang berhubungan dengan spiritual itu ya. Jadi kamu terkoneksi dengan your soul gitu. And try to believe what your soul says gitu kan. Apa yang jiwa kamu, batin kamu bicarakan sama kamu. Kamu lagi, saya lihat di sini ada beberapa dari kamu yang seperti itu. Makanya tadi saya ada kayak kosong, tapi kosong itu bukan kayak kosong bengong, tapi kayak kosong cukup tenang gitu ya. Berarti ada beberapa dari kamu yang mungkin berdoa, suka berdoa gitu kan, atau yang bermeditasi, atau ada yang melakukan yoga, atau melakukan ya yang namanya olahraga, tapi olahraga itu yang olah tubuh yang sepertinya berpusat kepada pikiran, pernapasan kayak gitu kan, ketenangan jiwa, pikiran kamu. Atau kalau yang kamu muslim, kamu mungkin melakukan sholat seperti itu kan, sholat kayak malam. Atau kamu juga suka menyendiri dan kamu berdiskusi atau kamu berdialog langsung dengan Tuhan, yang biasanya mungkin dulu kamu suka, atau bukan suka ya, maksudnya yang kamu jarang lakukan itu gitu ya. Itu yang sedikit saya lihat. Kayak kita lihat ke kartu di sini. Ya, di sini dikatakan kamu harus pelajari dulu tentang keyakinan ini gitu, atau kepercayaan yang kamu sedang pelajari, atau hal-hal spiritual yang kamu sedang pelajari. Kamu harus pelajari dulu sebelum kamu berkomitmen secara full. Tapi insya Allah nanti kamu akan menemukan itu, kamu memanifestasikan itu ya, spiritual shift, yang artinya nanti salah satunya
walau alam ya, apakah kita bervibrasi sama, beresonansi sama energi kita, sehingga kamu juga akan menjadi seseorang nanti yang Tuhan tunjuk untuk menebarkan cahaya atau kebaikan Tuhan ke dunia ini gitu. Sepertinya kita kayak sedang dilatih gitu, dilatih, ditempa untuk kembali ke soul kita, ke jiwa kita, ke ruh kita gitu kan. Kesucian apa namanya, bukan jasad ya, maksudnya jasad itu kan fisik ya, tapi lebih dalam lagi itu ada tugas yang insya Allah mungkin memang Tuhan amanahkan untuk kita emban gitu kan. Nah di sini salah satunya seperti itu. Tapi kadang kamu juga berkonflik dengan ini, kamu masih nggak percaya, bukan nggak percaya, masih belum percaya kamu itu memiliki amanah ini atau tidak gitu. Karena di sini ada suatu hal yang membuat kamu apa ya, bukan ya seperti berkontemplasi, tapi berkontemplasinya itu seperti kayak perang gitu. perang antara pikiran kamu gitu, pikiran, jiwa nurani kamu, intuisi kamu gitu, semuanya inner konflik kamu gitu, berperang. Apakah benar, bukan berperang ya, maksudnya berkonflik gitu. Kadang kamu malah sering ya, kadang atau sering kamu suka mengabaikan gitu. Nggak mungkin seperti ini, nggak mungkin seperti itu yang saya lihat ya. Dan memang di sini kamu masih harus apa ya, Tuhan menyampaikan itu melalui alam semesta, dituangkan pada tarot dan oracle cards ini, dan insya Allah saya mencoba membantu menginterpretasikannya sama kamu, menyampaikannya sama kamu, dan insya Allah semoga ini difahami, dimengerti oleh kamu dan semoga yang saya interpretasikan ini tidak melenceng. Memang ini belum saatnya, tapi kamu sedang dilatih menuju ke sana. Dan di sini diminta tadi kamu perlu apa ya, yang satu perlu meyakininya. Insya Allah yakini saja bahwa ini adalah amanah dari Tuhan untuk kamu, dan dari keyakinan itu kamu membuat diri kamu itu percaya akan itu. Tapi satu sisi kamu juga belajar untuk mengasah kemampuan kamu, ke bakat kamu, atau amanah yang Tuhan berikan pada kamu, your gift gitu ya, from God. Karena di sini kamu ngerasa kayak ada sebuah apa ya, perubahan drastis gitu dari cara berpikir kamu gitu. Entah apa yang membuat kamu seperti itu, mungkin dari situasi yang kamu alami sebelumnya, atau beberapa beberapa situasi kesulitan atau ujian atau hambatan atau challenges yang terjadi dalam hidup kamu, sehingga kamu mengubah atau terbuka gitu cara pandang kamu, atau logik kamu itu kayak tershake terguncang gitu, logika kamu gitu. Karena di sini saya lihat kamu juga salah satu empath ya, yang memiliki rasa kasih sayang, compassionate, bisa merasakan energi orang lain gitu. Kamu peka terhadap perasaan orang lain, sensitif terhadap orang lain gitu, terhadap perasaan orang lain. Bahkan baik kamu sadari nggak sadari, kamu tuh ngerasa tanpa orang itu berbicara sama kamu ngerasakan apa yang orang itu rasakan gitu, tanpa kamu sadari atau nggak sadari gitu. Dan mungkin ini ada beberapa dari kamu yang menyadari, meskipun orang yang lagi ada dekat dengan kamu bisa merasakan energinya. Kalau dia misalnya marah, sedih, kesel, cemburu atau apa, kamu seperti tahu gitu ya. Dan di sini saya lihat kamu tuh punya perasaan kasih ya, perasaan sayang kepada sama makhluk Tuhan kayak gitu. Karena ada tower moment dimana yang mengguncang kehidupan kamu, yang membuat kamu berubah menjadi insya Allah menuju diri kamu sendiri kayak gitu ya. Karena di sini ya
kamu hampir sama dengan file nomor 1, sama-sama insya Allah akan mengemban sesuatu yang Tuhan amanahkan untuk kamu, yang insya Allah kamu akan mendapatkan, atau banyak orang yang akan terinspirasi sama kamu ya. Dan ini memang ya dibilang beban, berat, tapi Tuhan tahu insya Allah kamu atau kita semua tuh yang diberikan ujian-ujian oleh Tuhan tuh mampu menghadapinya gitu, agar kedepannya tuh nanti memang berguna dengan apa yang sudah kita alami sebelumnya. Di sini ada telepon lagi, dan di sini kamu tuh punya banyak kasih ya, punya banyak rasa empath, compassionate, rasa sayang terhadap sesama. You are so kind-hearted. Tadi yang saya katakan, kamu baik hati ya. Dan di sini dikatakan the orchard. Kartu The Orchard ini berarti menyampaikan ini fase dimana kamu, saya, dan kita semua yang menonton video ini mulai lagi menanam. Menanam artinya apa yang kita lakukan saat ini, jika ini baik, insya Allah kedepannya akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Tapi jika sebaliknya, akan mendapatkan hal yang sama. Jadi diingatkan Tuhan, hati-hati juga kita dalam melakukan sesuatu, agar nanti ke depannya tidak ada penyesalan, tidak ada lagi rasa sakit, sedih, sendirian, sepian kayak gitu. Dan yang perlu diingat, hari ini memang adalah cerminan dari hari-hari yang dulu, yang kemarin. Tapi di masa depan kita bisa merubah itu dengan apa yang kita perbuat saat ini, insya Allah nanti akan kita tuai ke depannya. Jadi dikatakan kartu Orchard ini, kita perlu berhati-hati kemana kita melangkah. Jika kita melangkah pada kebaikan, insya Allah ke depannya kita akan mendapatkan kebaikan pula. Tapi jika sebaliknya, maka apa yang dilakukan akan mendapatkan hal yang setimpal. Seperti itu ya untuk file 2. Untuk file 2 coba kita lihat lagi kartunya. Saya diminta untuk menggunakan kartu lain. Jadi klarifikasinya tuh sedikit berbeda dengan yang file pertama. Sebentar ya. Oke. Di sini mungkin kamu ada trauma ya di masa lalu mengenai kayak kamu kurang percaya sama orang, seperti kayak pernah dikhianati atau dibohongi sebelum-sebelumnya ya. Tapi meskipun seperti itu, kamu tetap berlaku baik. Hati kamu masih lembut ya. Dua manifestasikan dalam hidupnya dari energinya saat ini. Ya, ini ya. Oke, file 2. Oops, sorry. Kayaknya kamu tuh mungkin ada kemungkinan besar kamu tuh akan seperti ini ya, membaca tarot atau bisa menggunakan tools lain, alat-alat lain untuk menunjang intuisi kamu, apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kamu untuk orang-orang yang terinspirasi oleh kamu, karena kamu punya energi yang besar gitu kan. Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in?
No, you're so different. Makanya tadi ada spiritual shifting ya. Ada perubahan dalam cara berpikir kamu, dalam energi spiritual kamu. Jangan sampai kamu itu kehilangan diri kamu. Meskipun kamu ngerasanya sendirian atau berbeda, itu karena kamu memang berbeda, tidak sama dengan yang lainnya. Dan jangan sampai cahayanya kamu itu redup. Jangan sampai yang seharusnya the lights on you gitu, kamu tiadakan gitu, atau kamu deny, kamu sangkal. Yang tadi saya bilang mungkin kamu percaya nggak percaya gitu. You have that, kamu punya itu ya. Dan di sini dikatakan answer the call. Yang saya katakan tadi, yakin ini adalah amanah dari Tuhan untuk kamu, yang memang harus diemban oleh kamu untuk menginspirasi orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu, meskipun tidak secara langsung ya, karena energi kamu itu nanti akan terpancar, terlihat keluar oleh orang-orang sekitar kamu ya, meskipun kamu nggak mesti berada 24 jam di sisinya mereka gitu, atau berada sama mereka gitu. Oke, itu ya. Dan di sini trust your path. Ya, yang seperti saya katakan, kamu lagi berada di fase ini, di mana kamu lagi mengobservasi atau mempelajari sesuatu, dan kamu harus yakin dengan itu. Dan insya Allah kamu itu disupport oleh Tuhan beserta malaikat-malaikatnya, dan juga alam semesta ini, dan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya yang kita tidak tahu gitu. Yang makhluk-makhluk Tuhan itu luar biasa banyak ya, tidak hanya manusia gitu ataupun malaikat. Banyak banyak jenis, banyak yang saya sejauh bingung ngomongnya. Banyak yang belum kita ketahui tentang keajaiban Tuhan itu kan. Keajaiban Tuhan itu luar biasa. Itu ya PAL 2 ya. Di sini saya harus menggunakan kartu ini. Nggak tahu, saya seperti ditarik untuk menggunakan kartu ini untuk kamu ya. So probably you are the soul teacher. Jadi soulnya kamu tuh harus dibangunkan atau hey wake up sama Tuhan gitu. Ayo sadar gitu, sadar. Maksudnya kamu tuh diminta untuk susah ya, susah untuk ininya. Diminta untuk kembali lagi ke the real you gitu, karena kamu sekarang sudah belajar untuk berkata jujur kepada Tuhan, diri kamu sendiri maupun orang lain. Meskipun orang lain tidak berlaku seperti itu, tidak usah dipaksakan, yang penting kita jujur pada Tuhan, diri kita sendiri maupun orang lain. Dan itu adalah sebuah role model atau sebuah contoh, dan kita nggak perlu menyuruh ya, tapi kita memberikan contoh saja kepada yang menginspirasi, kepada orang-orang yang terinspirasi oleh kita insya Allah. Oke, PAL 2 sepertinya itu ya. Wow, saya gemetar nih badan saya nih ya, berat ini ya untuk PAL 2 energinya. Makanya tadi terbata-bata saya dalam menyampaikannya, karena kita kayaknya memiliki vibrasi yang sama ya, PAL 2. Jadi susah untuk menyampaikannya itu, pemilihan kata-katanya. Oke, PAL 2, terima kasih banyak ya sudah menonton pick a card reading seperti ini. Semoga bermanfaat dan kamu bisa mengambil hikmah dari semua ini. Kita sama-sama tebarkan kebaikan ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk Tuhan, karena Tuhan ya, dan juga untuk orang-orang sekitar kita, dan juga insya Allah alam semesta ini. Dan jangan lupa ya, PAL 2 subscribe. Kalau misalnya kamu sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga like komentarnya. Ini membuat saya termotivasi dan meyakini insya Allah
mungkin ini salah satu jalan saya juga untuk menebarkan bersama-sama, menebarkan manfaat atau kebaikan untuk sesama yang membutuhkan. Seperti itu ya PL2. Mari kita sama-sama tebarkan kebaikan, mencari ridhonya Tuhan, dan semoga kita dilindungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya malapetaka di dunia dan di akhirat, dan semoga Tuhan memberikan kita furqan, pembeda antara yang benar dan yang tidak benar, antara yang baik dan buruk. Oke, PL2, terima kasih ya. Semoga keberkahan bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pick a card video selanjutnya. Bye. Level nomor 3. Sekarang kita coba lihat ya, apa yang ingin disampaikan untuk soul kamu, atau jiwa kamu, atau ruh kamu ya. Family changes. Berarti di sini adanya sebuah perubahan dalam kehidupan di keluarga kamu. Bisa memang keluarga kamu atau hal yang berhubungan dengan sekitar kamu atau lingkupan kamu. Dan di sini diberitakan memang harus terjadi hal seperti ini. Bisa saja adanya seorang yang sudah tiada, kehilangan seseorang, atau kepergian seseorang, atau keputusan dari seorang yang memang harus berubah di kehidupan lingkupan keluarga kamu atau lingkupan sekitaran kamu yang terdekat kamu ya. Dan di sini diminta tetap kamu tuh berdoa, meminta pertolongan, bantuan Tuhan, dan insya Allah yakin bahwa apa yang memang terjadi dengan kehidupan yang berhubungan dengan family ini adalah sesuatu yang memang terbaik yang harus terjadi. Dan diminta juga untuk kamu mendoakan kamu, keluarga kamu, atau orang-orang terdekat kamu, bahwa kamu dan mereka berada di dalam ridho atau jalan kebenaran atau kebaikan Tuhan. Dan berdoa juga semoga kasih sayang, karunia, barokahnya Tuhan diberikan untuk kamu dan keluarga kamu. Dan setelah itu diminta juga untuk tawakal, berserah diri kepada Tuhan tentang apa yang akan terjadi nanti. Insya Allah Tuhan akan memberikan petunjuk atau pertolongannya kepada siapa yang membutuhkan. Memang sepertinya perubahan ini menakutkan ya, kayak mengancam, merasa terancam gitu. Insya Allah dengan perubahan ini akan ada hal yang atau hikmah yang terbaik yang Tuhan akan berikan untuk kamu dan orang-orang tersayang atau terkasih kamu ya. Jadi ini bisa saja tentang berpulangnya seseorang ke hadirat Tuhan, atau bisa juga ini adalah sebuah divorce, perpisahan. Oke, kayaknya harus seperti segitu dulu ya. Kita lihat aja sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kamu ya.
Saya ngerasa ada energi yang tidak menginginkan perubahan ini gitu, masih belum menerima perubahan ini atau belum siap dengan perubahan ini. Kayak stuck, terpenjara. Saya dengar ngerasa nggak bisa apa-apa. Apa yang pasti dimanifestasikan, kayak masih belum mau menerima gitu ya, adanya penyangkalan atau ya tidak bisa menerima aja gitu, penyangkalan seperti itu. Ngerasa ada frustasi. Coba kita lihat ya. Oke, kita lihat Five of Swords, Emperor, Knight of Chalices, Chariot, Empress, Star. Ini pile nomor 3. Kalau kamu ngerasa ini bukan energi kamu atau kamu tidak berresonansi dengan hal ini, lebih baik nggak usah dilanjutkan ya. Kamu bisa coba memilih pile yang lain ya. Soalnya ini sebentar. Ada penyangkalan gitu ya, frustasi. Saya lihat, saya energinya jadi kayak lemes gitu, males, kayak putus asa gitu ya rasanya. Oke, yang saya lihat di sini kan ada Five of Swords. Berarti ini ada konflik dengan yang namanya apa ya? Terlalu banyak yang terjadi kayaknya dalam kehidupan pile 3 ya. Wow, saya jadi bingung ini untuk oke, lebih baik kita satu-satu aja dulu ya. Saya jadi bingung ini. Energinya kamu dalam kebingungan, kamu banyak konflik, terutama dalam pikiran kamu yang berhubungan dengan kestabilan kamu, kemandirian kamu yang udah jelas-jelas ini kayaknya berhubungan memang dengan keluarga ya. Ada perubahan dalam keluarga. Asal kamu ingin maju, mengikuti kata hati kamu, tiba-tiba kamu kayak kehilangan arah gitu, kayak nggak punya tujuan, kayak mimpi kamu lenyap, sirna gitu, seakan-akan kayak dirampas. Kamu udah berpikir untuk positif, maju, tiba-tiba dengan keadaan yang membuat kamu sangat kaget gitu ya, sangat membuat shock. Kamu kayak putus asa gitu, kayak kamu ngeblok, jadi kamu ngerasa kayak diblok gitu untuk maju. Di sini ada frustasi, depresi saya lihat dengan perubahan ini. Kamu jadi nggak bisa berpikir jernih. Kamu kayak kehilangan arah, kehilangan pikiran kamu gitu, kejernihan pikiran kamu nggak ngerti
mesti berbuat apa, memutuskan apa gitu. Yang asal kamu ingin maju, meskipun kamu nggak tahu ke depannya, kamu jadi nggak ada keinginan itu. Di sini saya lihat ya, kamu nggak mau perubahan. Di sini energinya yang saya lihat, orang yang memiliki energi ini tuh nggak menginginkan adanya perubahan karena menakutkan gitu. Jadi di sini diperlihatkan kalau dia nggak mau untuk bangkit atau maju lagi gitu, saya lihatnya ya. Makanya tadi saya apa ya, ngomongnya tuh kayak lama, maaf ya kalau ini kayak ada pause, jeda gitu, kayak lemes gitu. Saya nggak tahu ini energi kamu, energi siapa yang ya. Ada Three of Swords, sakit. Perubahan ini membuat kamu teramat sakit. Ini mimpi kamu, tapi tiba-tiba mimpi kamu harus jatuh gitu. Yang kamu udah pede harus ngerasa hancur, berkeping-keping gitu. Saya ngerasanya di sini ya. Ini kalau misalnya kamu nggak ngerasa seperti ini, jangan diteruskan ya, lebih baik di stop aja segera mungkin, karena ini energinya yang saya rasakan, energinya tuh apa ya, kayak tercecer gitu, kayak semraut, kayak depresi, kehilangan arah, yang nggak ngerti gitu kenapa terjadian seperti ini terjadi sama apa diri saya gitu. Saya ngedengar gitu, kenapa ini harus terjadi sama diri saya ya Allah gitu. Ya Tuhan, ini saya sedih ya. Ada yang ingin teriak di sini. Ya, ada yang menjerit, teriak, nggak tahu. Saya ngerasa seperti itu ya. Wow. Ya di sini ya seperti itu. Saya juga bingung ini mau klarifikasi apa gitu, karena kayak putus asa gitu. Coba kita klarifikasi di star. Kenapa, mimpi apa yang ternyata tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang diharapkan? Mimpi apa? Keinginan untuk menjadi lebih baik, keinginan untuk keluar dari kegelapan kamu. Saya sudah percaya gitu bahwa dengan perubahan ini ya, King of Swords, kamu ya, di sini ada Eight of Pentacles. Kamu kayak malas untuk memanifestasikan lagi ke depannya itu. Saya juga ngerasa kayak nggak ada tenaga gitu, jadi kayak ya udahlah itu, kayak menyerah gitu. Yang saya kamu sudah mau berlaku baik, ternyata malah terjadi seperti ini gitu. Jadi kamu mempertanyakan gitu, sebenarnya saya diciptakan untuk jadi orang baik atau harus berlaku jahat gitu. Itu ya yang saya rasakan. Ini tuh seperti memang ujian ya, ujian buat kamu harus jalani seperti ini. Berat. Berat. Sebentar, saya harus klarifikasi sebentar ya. Level 3, kita coba klarifikasi ya. Saya ngerasa tadi kayaknya ujiannya tuh nggak hanya satu gitu yang menimpa kamu ya, sepertinya kayak bertubi-tubi, berkali-kali, dan kejadiannya itu cukup cepat gitu. Jadi waktunya itu jangka waktu dari ujian kamu itu seperti terus gitu, berdempet gitu, kayak berdekatan gitu kan. Dan di sini juga saya ngerasa tadi saya mau bicara ragu gitu kan, antara ragu dan kayak nggak mau ngomong apapun gitu, kayak meratapi saya ngerasanya. Oke, kita lihat ya. Apa sebenarnya Tuhan hikmah dari kejadian ini untuk hal 3?
Sekali lagi, kalau ini bukan energi kamu, tolong jangan dipaksakan ya, karena ini energi yang memiliki energi ini tuh benar-benar merasakan hal yang teramat sangat membuat orang ini berada di titik terendah dalam hidupnya. Seakan-akan kayak ada keinginan untuk tidak mau melakukan perbuatan baik lagi dikarenakan hal-hal yang mau dilakukan untuk berbuat baik sepertinya kayak terhalang gitu. Kok malah jadi mendapatkan hal-hal yang bisa dibilang kayak musibah, hal yang menyedihkan, yang membuat air mata gitu kan, banyak kesedihan, banyak keterpurukan. Oke, kita lihat ya sebenarnya apa yang terjadi dengan file nomor 3. Oke. File nomor 3. Wow, kamu tuh ada misi dalam kehidupan ini, makanya kamu diberikan ujian yang bertubi-tubi seperti ini. Sejujurnya sama, saya juga mengalami hal yang bertubi-tubi dan dalam waktu yang cukup berdekatan gitu, yang membuat saya depresi hampir beberapa kali gitu ya. Tapi alhamdulillah masih berusaha untuk tetap mencoba untuk menjadi jati diri saya, kembali ke diri saya, kembali ke Tuhan gitu, untuk mencoba melihat kenapa semua ini terjadi, hikmahnya apa yang akan saya dapatkan gitu. Itu yang saya rasakan dengan kejadian yang di tahun 2020 ini sama 2019 cukup banyak kejadian yang membuat saya juga jadi nggak percaya diri dan tidak percaya dengan masa depan gitu yang lebih baik gitu. Tapi insya Allah ini mungkin salah satu hal yang harus saya lalui untuk saya berada di fase dimana saya tuh nanti mendapatkan suatu amanah dari Tuhan yang saya masih berproses menuju ke sana. Nah, ini sama seperti kamu. Kamu juga di sini memiliki tujuan dalam hidup ini. Jadi, kenapa harus diberikan hal seperti ini? Insya Allah pasti ada suatu hal besar yang ingin Tuhan amanahkan buat kamu ya, melalui kejadian yang terjadi dalam kehidupan kamu, sehingga kamu bisa kenal dengan diri kamu, jati diri kamu, jiwa atau ruh kamu itu terpanggil lagi, kembali lagi dengan misi kamu ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kamu juga akan merasakan nanti akan hadirnya mungkin orang-orang sekarang kan mengatakannya seperti spirit guides, atau bisa saja dengan malaikat-malaikat yang menjaga kamu gitu. Malaikat-malaikat yang ada di sekitar kamu itu ingin memberitahukan bahwa kamu memiliki misi. Dan misi ini, amanah yang Tuhan berikan untuk kamu itu adalah sebuah tugas yang cukup berat ya. Kayak gitu. Dimana kita sama-sama harus ditempa mungkin ya. Sepertinya seperti itu. Untuk kembali ke soul, jiwa atau ruh kita sejatinya. Sehingga kita itu tidak sehingga kita melakukan sesuatu itu karena memang jiwa kita atau soul kita atau ruh kita yang memang melakukan itu dengan petunjuk Tuhan, yaitu melalui alam semesta atau spirit guides atau malaikat-malaikat penjaga kamu kayak gitu kan. Itu ya untuk file 3. Maka di sini, dan kamu juga lagi proses healing. Kamu belajar untuk meng-heal diri kamu sendiri, belajar untuk mengobati luka, mengobati kekecewaan, mengobati sakitnya kamu itu dengan diri kamu sendiri, tentu saja dengan bantuan Tuhan dan juga alam semesta dan spirit guides kamu. Seperti itu ya. Dan diminta di sini belajar melepaskan, mengikhlaskan
tadi yang saya katakan, family change, dimana kita belajar untuk merelakan meskipun memang sulit, tapi mau tidak mau kita harus merelakan sesuatu yang sudah tidak bisa mensupport atau tidak bisa dibawa di masa sekarang ataupun di masa depan. Kita coba ikhlaskan itu kepada Tuhan. Insya Allah pasti akan ada hal yang terbaik untuk kamu, yaitu kamu sudah memanifestasikan tentang your life purpose, tujuan hidup kamu. Makanya pesan ini saya terutamakan untuk ruh kamu, jiwa kamu, untuk dipanggil lagi, diingatkan lagi, agar kamu tidak terlena, terlupa dengan hal-hal keduniawian ini. Seperti itu ya. Hal nomor 3, ini memang berat, teramat berat. Insya Allah kamu bisa melewatinya. Jangan sampai kamu kembali ke jurang atau lembah yang tidak bisa menolong kamu untuk mendapatkan cahaya Tuhan. Jangan biarkan sisi kegelapan itu malah mendominasi kamu. Di sini kamu belajar, diminta juga untuk mengendalikan sisi gelap itu. Setiap manusia, setiap makhluk pasti memiliki sisi gelap, tapi di mana sisi gelap itu bisa kita kendalikan, bukan yang mengendalikan. Seperti itu. Oke, satu lagi ya, sebenarnya Pak L3 akan dapatkan, atau hal apa yang perlu Pak L3 ketahui. Oke, ya, inner child. Kembali kepada innocence, jiwa innocence kamu. Ini lagi dipanggil lagi oleh Tuhan tentang ruh kamu ya. Saya mendengar ruh jiwa kamu ya. Ini dipanggil lagi oleh Tuhan. Maksudnya dibangunkan jiwa atau ruh kamu yang sudah tertidur gitu, yang kamu mungkin tidak mengidahkannya, itu sepertinya kayak ingin dibangkitkan lagi gitu. Rejection, passions, and selling out. Ya, yang tadi saya bilang ya, kamu ada kemungkinan ingin melakukan hal-hal yang penuh keburukan atau kegelapan lagi gitu. Dan di sini minta sabar. Jangan sampai seperti ini ya. Jangan sampai kamu menjual jiwa kamu, ruh kamu kepada hal yang nggak baik. Justru di sini memang kamu ditempa. Insya Allah sama seperti saya juga. Saya masih ditempa oleh Tuhan. Makanya melakukan pembacaan reading ini cukup lama, karena ada beberapa kejadian yang membuat saya down berkali-kali. Tapi insya Allah saya berusaha healing myself lagi gitu. Dan di sini diminta tetap bersabar, bertawakal, jangan sampai kamu memilih ini. Di sini kamu masih ada menyangkal, rejection, penyangkalan bahwa kamu itu memiliki sebuah misi dalam kehidupan ini. Kayaknya saya ngerasa ada beberapa dari kamu tuh yang sudah merasakan gitu, ada kemampuan kamu yang beda dengan yang lainnya, tapi kamu masih berpikir nggak mungkin, kamu masih menyangkal itu, karena kamu takutnya ada penolakan dari orang di sekitar kamu gitu. Karena sekarang aja kamu merasa kayak kamu tuh unsupported, kayak tidak ada yang mensupport kamu gitu. Kamu seperti kayak ditolak dalam berbagai hal dari kamu gitu. Sepertinya kamu merasa banyak yang menolak, atau kamu merasa berbeda gitu, merasa sendirian. Oke, tapi kamu
ya, inner child kamu itu sedang dibangunkan lagi oleh Tuhan. Ya, soulmate. Tadi ada rejection ya, makanya kamu ngerasa sendirian. Ini insya Allah nanti kamu juga memanifestasikan, selain kamu discovering your life purpose, selain kamu menemukan tujuan hidup kamu, nanti kamu juga menemukan orang-orang yang nanti berenergi atau bervibrasi sama dengan kamu. Bisa pasangan, bisa teman hidup, atau family juga. Seperti itu ya. Pile nomor 3. Kita lihat ya. Apa yang pile nomor 3 manifestasikan? What pile to manifest from the energy? Saya ngerasa kamu kayak numb, kayak malas berpikir apapun gitu, kayak udah sedih, banyak air mata, sampai akhirnya kamu tuh di posisi entahlah ya sudahlah, tahu deh ya, gue nggak mau pikirin lagi. Itu ya, saya ada ngedengar kata itu, gak mau mikirin, bodoh amat, terserah katanya. Itu ya, ada kata-kata seperti itu yang terlintas. Oops. Oh, sorry. Okay, imagination. Ya. Kamu sering ngerasa atau berpikir bahwa yang bersalah itu kamu gitu, bahwa dengan kejadian-kejadian ini kamu menyalahkan diri kamu gitu. Sebenarnya enggak ya. Enggak, kejadian ini bukan salah kamu kok. Jangan membuat diri kamu itu lebih terkucilkan atau terpojokkan. Jangan sampai energi orang yang tidak baik membuat kamu jadi mengkerdilkan atau mengucilkan diri kamu sendiri. Yaitu tadi mungkin ya, yang dikatakan ada inner child. Jadi si ruh kamu itu harus bangkit lagi. Saya dari tadi mengatakan beberapa kali pengulangan tentang ruh, karena memang itu kayaknya harus yang disampaikan pada kamu, Paltika. Dan dari sini kamu memiliki imajinasi yang luar biasa, dan kamu harus kembali bermimpi lagi. Tadi kan ada kartu mimpi ya, the star. Ini kamu harus kembalikan lagi mimpi kamu, karena dari mimpi kamu itulah kamu mungkin akan bisa discovering your purpose, your destined for. Jadi kamu akan bisa menemukan tujuan hidup kamu dari mimpi kamu itu. Jangan berhenti untuk berimajinasi, jangan berhenti untuk bermimpi. Memang saat kamu bermimpi, tiba-tiba seakan-akan ada yang mensabotase mimpi kamu, sehingga kamu ngerasa kayak nggak percaya gitu, takut untuk bermimpi lagi. Karena saat kamu bermimpi, tiba-tiba ada aja gangguan atau hal, rintangan atau ujian yang membuat kamu itu jadi down dan tidak mau menggapai mimpi kamu. Dan di sini diminta tetap untuk berimajinasi luar biasa, bermimpi, gapai mimpi kamu. Jangan sampai rasa bersalah yang sebenarnya belum tentu itu adalah kesalahan kamu gitu. Bisa saja itu energi dari orang lain gitu yang terserap di dalam kehidupan kamu, yang membuat kamu rasa bersalah itu jadi ngebuat kamu terblok atau terperangkap dari your inner child, dari seutuhnya diri kamu. Karena dari situ akan ada datang abundance, keberkahan, karunia, keberlimpahan, kemakmuran
yang Tuhan berikan untuk kamu. Kalau kamu tetap untuk mempercayakan semua ini, Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang baik, bersabar dengan ujian-ujian yang dihadapkan pada makhluk-makhluknya. Seperti itu. Oke, file nomor 3. Saya ngerasa ini memang berat, tapi ada sesuatu nanti setelah kamu melewati ini, nanti akan ada sebuah kelegaan yang luar biasa gitu, yang ngebuat kamu itu, insya Allah ya, yang ngebuat kamu itu jadi tidak terbebani lagi dengan hal ini gitu. Kamu akhirnya melepaskan semua beban, depresi kamu, frustasi kamu, sehingga kamu tuh kayak kayak lega gitu. Saya ngerasanya seperti itu ya. Untuk yang file nomor 3, memang kejadian ini menyakitkan, tapi setelah tadi saya mengatakan imagination and the star, saat kamu mencoba untuk terus menggapai mimpi kamu atau menggunakan imajinasi kamu, dan kamu kendalikan rasa bersalah kamu yang sebenarnya belum tentu itu adalah rasa bersalah kamu gitu. Jangan menyalahkan diri kamu. Kamu fokus kepada mimpi imajinasi kamu untuk mendapatkan apa tujuan hidup kamu. Saya ngerasa di sini ada sebuah kayak lega gitu. Kalau tadi kan saya ngerasa kayak lemes, nggak bertenaga, kayak putus asa, depresi gitu. Saya bingung gitu, ngomong apa juga bingung gitu. Tapi untuk setelah saya mengatakan ini, nanti insya Allah setelah kamu berhasil kembali ke jati diri kamu, ke soul kamu, ke ruh kamu, ke panggilan jiwa hidup kamu, hal yang pernah terjadi sama kamu itu seperti ya sudah, itu seperti pelajaran buat kamu nanti naik level atau naik kelas, insya Allah ke tempat yang lebih baik, yang luar biasa lebih baik. Oke, file nomor 3 sepertinya itu ya, pembacaan reading kali ini mengenai apa yang ingin soul, yang ingin disampaikan kepada soul atau ruh kamu atau jiwa kamu. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa diambil hikmahnya. Tetap berpikir positif, terutama kepada Tuhan, karena Tuhan selalu sesuai dengan prasangkaan hamba-hambanya. Jadi tetap berpikir atau maksudnya berpikir atau berusaha memanifestasikan hal-hal yang baik, yang positif, sehingga hal-hal positif itu yang nanti akhirnya kelak kamu dapatkan gitu, bukan sebaliknya. Karena Tuhan itu tergantung prasangka hamba-hambanya. Dengan ujian ini, insya Allah menjadikan kamu itu menjadi seseorang yang benar-benar amanah, dan memang akan diberikan amanah oleh Tuhan gitu kan, insya Allah. Dan kamu akan mengenal diri kamu, ruh kamu, soul kamu seutuhnya, mengenal diri kamu seutuhnya, dan juga kamu akan merasakan dekat, insya Allah, dekat dengan Tuhan. Dan juga kamu akan menyadari ada malaikat-malaikat penjaga di sekitaran kamu yang membuka mata batin atau sisi batin kamu ya, agar lebih peka, lebih sensitif dari orang-orang kebanyakan. Oke, file nomor 3 ini semoga bermanfaat ya. Tetap berdoa, optimis, dan juga tetap berada di jalan kebenaran, kebaikan Tuhan, cahayanya Tuhan. Meskipun hal yang kamu alami ini memang gelap, tidak masalah kalau kamu ingin berkeluh kesah dengan Tuhan, tidak masalah, itu lebih baik. Alangkah senang ya Tuhan kalau kita berkeluh kesah langsung dengan Dia ya. Karena kalau nanti kita punya anak, atau misalnya kita memiliki seorang yang kita sayang, ternyata berkeluh kesahnya nggak dengan kita, kan kita kecewa ya. Kalau dia ternyata berkeluh kesahnya dengan orang lain gitu. Nah, sama dengan Tuhan. Kalau kita berkeluh kesahnya dengan yang menciptakan ujian itu, dan juga yang menciptakan solusinya, insya Allah Tuhan tuh senang gitu kan. Karena mau di baik susah ataupun senang, kita selalu ingat Tuhan gitu, ingat Dia gitu. Karena Dialah lentera
kehidupan kita kan, agar kita itu nggak tersesat, nggak salah jalan. Oke, PAL 3 ini kayak panjang ya untuk PAL nomor 3, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kita tebarkan terus kebaikan dan berusaha untuk selalu berada di jalan cahaya Tuhan, kebenaran Tuhan ya. Insya Allah juga mungkin memang kita salah satu makhluk Tuhan untuk menebarkan kebaikan, bukan kebencian atau kerusakan, seperti itu ya. PAL nomor 3, semoga segala ujian yang kita alami ini oleh Tuhan diberikan solusinya yang membuat kita lebih dekat dengan Dia, membuat kita lebih sadar, faham, mengerti, dan mengambil hikmah dari semua ini dan mengamalkannya tentu saja dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Oke, kalau kamu suka dengan pick a card reading video seperti ini, jangan lupa like, komentarnya, dan kalau kamu belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Tapi kalau kamu sudah mensubscribe, terima kasih ya. Itu sangat memotivasi saya untuk membuat video atau mengupload video-video selanjutnya. Oke, PAL nomor 3, sampai ketemu lagi di pick a card reading video selanjutnya. Bye bye.